Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang sistem terdistribusi pertemuan 14, yaitu Distributed Web Based System. Kelompok kami beranggotakan Deva Angis Tunggara, Muhammad Iqbal Saputra, dan Ayasa Nur Kalila. Pokok bahasan. Yang pertama, konsep Web Based System. Yang kedua, tradisional Web Based System. Yang ketiga, Web Service. Yang keempat, Web Service Composition. Yang kelima, Client. Konsep Web Based System World Wide Web atau WWW dapat dilihat sebagai sistem terdistribusi besar yang terdiri dari jutaan klien dan server untuk mengakses dokumen terkait. Server memelihara koleksi dokumen, sementara klien memberi pengguna antarmuka yang mudah digunakan untuk menyajikan dan mengakses dokumen-dokumen itu. Dokumen dapat berupa apa saja yang dapat ditampilkan di terminal komputer pengguna, seperti catatan pribadi, laporan, angka, cetak biru, gambar, dan sebagainya. Dengan menghubungkan dokumen satu sama lain, menjadi lebih mudah untuk mengintegrasikan dokumen dari berbagai proyek ke dalam dokumen baru tanpa perlu untuk perubahan terpusat. Tradisional web-based system. Banyak sistem berbasis web masih dikelola sebagai arsitektur client-server yang relatif sederhana. Inti dari situs web dibentuk oleh proses yang memiliki akses ke sistem file lokal menyimpan dokumen. Cara paling sederhana untuk menuju ke dokumen adalah melalui referensi yang disebut Uniform Resource Locator atau URL. Bisa dilihat di gambar. Pertama, browser akan merequest dokumen ke server, lalu server akan mengambil dokumen pada direktori lokalnya dan akan mengirim balik kepada browser. Web Service. Komponen penting dalam arsitektur layanan web dibentuk oleh layanan direktori yang menyimpan deskripsi layanan. Layanan ini mematuhi standar deskripsi universal, penemuan dan integrasi atau UDDI. Seperti namanya, UDOR menentukan tata letak database yang berisi deskripsi layanan yang akan memungkinkan klien layanan web untuk menelusuri layanan yang relevan. Web Service Composition. Layanan web ditawarkan dalam bentuk permohonan tunggal. Dalam praktiknya, struktur permohonan yang jauh lebih kompleks perlu dilakukan sebelum suatu layanan dapat dianggap selesai. Misalnya, ambil toko buku elektronik. Memesan buku harus memilih buku, membayar, dan memastikan pengirimannya. Dari perspektif layanan yang sebenarnya harus dimodelkan sebagai transaksi yang berdiri dari beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam urutan tertentu. Dengan kata lain, berhadapan dengan layanan kompleks yang dibangun dari sejumlah layanan dasar. Kemudian, clients. Klien web yang paling penting adalah perangkat lunak yang disebut dengan browser web, yang memungkinkan pengguna untuk navigasi halaman web dengan mengambil halaman-halaman itu dari server dan kemudian menampilkannya di layar pengguna. Browser biasanya menyediakan antarmuka tempat hyperlink ditampilkan sedemikian rupa sehingga pengguna dapat dengan mudah memilihnya melalui satu klik mouse. Di sini ada gambar logical components of a web browser. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat user interface sebagai antarmuka tempat hyperlink ditampilkan. Lalu ada inti browser yang dibentuk oleh browser engine dan rendering engine. Yang terakhir berisi semua kode-kode untuk menampilkan dokumen yang benar. Render ini setidaknya membutuhkan parsing HTML atau XML, tetapi mungkin juga memerlukan interpretasi script. Dalam kebanyakan kasus, hanya memerlukan satu penerjemah JavaScript, tetapi secara teori penerjemah lain mungkin disertakan juga.